apa yang sudah dilakukan oleh Baitul Mal untuk menguatkan pengumpulan Ziswaf ini? Baitul Mal. Di dalam kitab turas itu disebutkan bahwa seandainya sudah ada lembaga pemerintah yang amanah dan profesional, ini zakat itu lebih baik, karena selama ini zakat infak kebanyakan adalah dari ASN kita. Insya Allah kita ke depan akan terus mengupayakan bagaimana masyarakat itu sadar berzakat secara penguatan pengumpulan infak, sedekah dan zakat di Baitul Mal. Bukan saja di ASN, kita akan garap di toke-toke ini yang sudah sampai nisab kan, disebut dengan zakat tijarahnya seperti itu. Yang mungkin mereka membuat tambang yang zakatnya kalau sudah sampai nisab itu langsung sudah wajib zakatnya. Insya Allah itu target kita, mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat ini untuk kebutuhan mustahil kita yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat zakat pemirsa podcast kita dimanapun sahabat berada, alhamdulillah kita telah berjumpa kembali di podcast kita edisi kali ini, yang mana senang sekali saya Imam Al-Jaksa dapat kembali hadir menyapa para sahabat sekalian di podcast kita kali ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah kedatangan atau kita telah hadir narasumber yang sangat istimewa, luar biasa, yaitu Bapak anggota badan dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, anggota komisioner, Bapak Tengku Misbar Basri. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tengku? Alhamdulillah pagi ini sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Tengku ya. Alhamdulillah. Tengku Misbar, sesuai dengan tema kita pada edisi kali ini Tengku, yaitu strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah serta wakaf di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Sejauh ini Tengku, langkah strategis apa yang sudah dilakukan oleh Baitul Mal untuk menguatkan pengumpulan Ziswaf ini Tengku di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan? Terima kasih Pak Imam. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang kami muliakan sahabat zakat podcast itu, alhamdulillah sebagaimana pertanyaan dari Pak Imam tadi, penguatan pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh Selatan. Bicara Baitul Mal sesuai dengan Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018, tidak terlepas dari penguatan pengumpulan. Kita membutuhkan strategi, mungkin strategi selama ini untuk kita melakukan pengumpulan itu ada beberapa kegiatan ataupun item yang kita lakukan. Yang pertama adalah penguatan lembaga itu sendiri. Karena kalau tanpa penguatan lembaga itu tidak maksimal, mungkin kepercayaan publik itu tidak akan ada kepercayaan pada badan itu sendiri. Tapi insya Allah kalau badan itu sudah profesional, sudah amanah, ya, insya Allah mungkin kepercayaan publik kepada badan itu sendiri akan terus meningkat. Dengan meningkatnya kepercayaan itu, otomatis ya si muzaki, orang-orang yang sudah sampai nisab yang disebut dengan muzaki ini akan menyerahkan zakatnya kepada kita. Karena begini Pak Imam ya, di dalam kitab turas itu disebutkan bahwa seandainya sudah ada lembaga pemerintah yang amanah dan profesional, ini zakat itu lebih baik diserahkan kepada badan atau Baitul Mal kalau di Aceh sekarang, karena ini adalah kekhususan kita Aceh. Itu yang pertama. Insya Allah perlahan-lahan kita dengan kerjasama antara komisioner dengan kepala satria Subang dengan
dewas dan tenaga profesional, kita terus menguatkan lembaga ini supaya lembaga ini menjadi lembaga yang amanah dan profesional. Yang kedua, strategi untuk pengumpulan ini adalah kita peningkatan kerjasama antar lembaga, ya, antar lembaga, terutama lembaga-lembaga yang di luar dari pemerintah. Karena selama ini zakat, infak, kebanyakan adalah dari ASN kita. Kita terus mengupayakan bagaimana zakat ini, infak dan sedekah itu kita kumpulkan dari luar, di luar lembaga pemerintah. Ya, insya Allah ini kita akan audensi dengan mereka, akan sosialisasi dengan mereka. Kita sampaikan hak-hak dan kewajiban membayar zakat dan apa-apa kelebihan kita membayar zakat itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah frekuensi sosialisasi. Nah, ini perlu ya ditingkatkan seperti itu. Insya Allah kami terus membuat program sosialisasi, terutama workshop misalnya, kemudian mungkin ada di pengajian-pengajian, ada di khutbah-khutbah Jumat. Insya Allah itu terus kita lakukan upaya pengumpulan kita. Yang ketiga adalah kompetensi amil, ini juga perlu, karena kepercayaan publik tadi dinilai kepada sosok amil itu sendiri, maka perlu ada kompetensi amil nanti. Nah, juga OPZ-nya dan relawannya yang mengumpulkan zakat ini perlu ada kompetennya. Insya Allah ini akan terus kita lakukan. Begitu Pak Imam. Baik. Jadi sebelum kita bergerak ke pengumpulan, ada langkah yang harus kita persiapkan, ya. Mulai dari penguatan dari lembaga itu tersendiri, kemudian peningkatan kerjasama antar lembaga, sosialisasi juga perlu gitu, ya. Kemudian Tengku, dari langkah-langkah ini, apakah ada kendala yang selama ini dirasakan oleh Baitul Mal itu, Tengku? Ya, setiap langkah itu Pak Imam pasti ada kendala. Ada kendala, pasti ada kendala. Walaupun tidak besar, mungkin kendala itu pasti ada. Kendala kita adalah yang pertama tadi, kendala kelembagaan pengelola zakat kita itu Baitul Mal itu sendiri mungkin penuh dengan kekurangan, ya, terutama kompetensi tadi mungkin ini yang perlu kita tingkatkan. Itu adalah satu kendala juga bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kendalanya kesadaran masyarakat. Maka perlu sosialisasi, dan kendalanya itu adalah timbul di kesadaran masyarakat. Maka perlu sosialisasi. Nah, ini sebuah kendala, ya. Selama ini mungkin kendala di masyarakat tidak percaya kepada Baitul Mal itu sendiri, ya, sehingga menyerahkan zakat langsung kepada mustahik. Sebenarnya yang lebih baik zakat itu diserahkan kepada lembaga yang sudah amanah, terpercaya. Itu lebih baik ketimbang kita serahkan kepada mustahik itu sendiri. Kenapa? Karena lembaga ini sudah jelas nanti mustahik. Nah, kita punya pendataan nanti berapa mustahik kita seperti itu. Nah, ini karena kesadaran inilah satu kendala bagi kita. Insya Allah ke depan kita akan meningkatkan ini. Walaupun itu satu kendala Pak Imam, insya Allah kita ke depan akan terus mengupayakan bagaimana masyarakat itu sadar berzakat. Ya, insya Allah. Yang ketiga adalah masalah sistem. Nah, sistem kita mungkin sistem manajemen zakat kita mungkin selama ini masih, bukan tidak ada, tapi sudah ada tapi masih kurang. Mungkin ke depan kita akan terus meningkatkan manajemen itu. Insya Allah. Ya, baik sahabat zakat, tadi kita sudah mendengarkan mulai dari langkah strategis dari Baitul Mal itu bagaimana dalam rangka penguatan pengumpulan infak, sedekah dan zakat di Baitul Mal. Kemudian apa saja kendalanya? Kendalanya salah satu seperti disampaikan oleh Tengku Mis tadi, bahwa perlu sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin nanti sahabat zakat juga dapat mengetahui seputar zakat, seputar Baitul Mal, seputar kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Baitul Mal di sosial media milik Baitul Mal Kabupaten Selatan, ada di Instagram, kemudian ada website, bisa juga di podcast kita kali ini. Ya. Kemudian Tengku Mis,
target ke depannya apa itu Kumis untuk Baitul Mal Kabupaten Selatan? Ya, target kita tentu kita akan mengumpulkan zakat ini sebanyak-banyak. Bukan saja di ASN, kita akan garap di toke-toke ini ya, Ya, yang toke sudah sampai nisab kan, disebut dengan zakat tijarahnya seperti itu. Insya Allah kita akan upayakan itu terus. Kalau ada nanti mungkin ada pertambangan emas, toke-toke emas yang mungkin mereka membuat tambang, yang zakatnya kalau sudah sampai nisab itu langsung sudah wajib zakatnya. Wajib zakat. Insya Allah itu target kita, mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat ini untuk kebutuhan mustahik kita yang akan datang. Insya Allah. Baik. Kemudian Tengku, Ya. ada pesan atau saran nggak kepada para sahabat zakat mungkin yang sedang menonton ini, Ya. bagaimana agar sahabat zakat itu juga tertarik untuk zakat di Baitul Mal? Ya, terima kasih Pak Imam. Sebagai saran ya Pak Imam ya, untuk sahabat zakat, marilah yang sudah berkewajiban, yang sudah sampai nisab, mari kita berzakat. Kenapa? Karena salah satu sifat takwa itu adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang telah kami berikan, mereka menginfakkan kepada jalan Allah. Salah satunya apabila telah sampai nisab, maka wajib berzakat. Seterusnya, kalau nggak sampai nisab, mari kita berinfak. Kalau nggak berinfak, mari kita bersedekah. Yang paling bagus lagi adalah Pak Ibu, mari kita berwakaf. Berwakaf. Wakaf. Yang paling bagus lagi adalah wakafnya produktif. Ya, wakaf-wakaf produktif, ada tanah kita wakafkan ke Baitul Mal. Baitul Mal nanti akan membuat apa? Misalnya, itu contoh. Kita buat ruko yang hasil daripada ruko itu untuk kemaslahatan umat Islam khususnya yang ada di Aceh Selatan, insya Allah. Itu yang paling bagus lagi, insya Allah. Kalau itu telah kita lakukan, kita telah berzakat, kita telah berinfak, telah kita bersedekah dan berwakaf, kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Gitu. Ya, baik sahabat zakat, sangat luar biasa penjelasan yang telah disampaikan oleh Tengku Kumis. Di akhir tadi Tengku Kumis juga sudah menyinggung tentang wakaf, yang mungkin ke depan akan kita jadikan tema yang menarik juga nih Tengku ya. Insya Allah, insya Allah. Terkait wakaf ini bagaimana, Insya Allah. mungkin ke depan insya Allah kami Kita bahas lebih khusus Pak. ya lebih khusus tentang wakaf ini Tengku ya. Sahabat zakat, itu saja tadi penyampaian dari Tengku Kumis tentang bagaimana strategi pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Tidak hanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga. Yang insya Allah nanti kita akan mempunyai edisi khusus tentang bagaimana wakaf itu dikelola di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Terima kasih atas partisipasinya Tengku Kumis. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu Tengku Kumis. Alhamdulillah. Semoga target-target yang dicita-citakan untuk Baitul Mal dapat terwujud dan menjadikan Baitul Mal ini lembaga yang selalu amanah, transparan, dan kredibel begitu ya. Sahabat zakat, terima kasih atas perhatiannya. Saya Imam Al-Jaksa, tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, selaku host pada podcast kali ini. Ucapkan terima kasih. Jika sahabat zakat ingin memberikan saran, komentar terkait podcast itu ini, sahabat zakat bisa nanti langsung mengomentari kolom komentar di YouTube podcast kita. Saya Imam Islamuddin Muhammad Al-Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tunggu. Terima kasih sama-sama.